Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harman dan saya berasal dari kelas J. Dan untuk video kali ini saya akan membuat video mengenai WPS Office Spreadsheet. Jadi saya di sini menjelaskan fungsi-fungsi menu WPS Office pada spreadsheet untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Applikom. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya WPS Office. Langsung kita buat saja di lembar bentang. Nah, beginilah tampilan lembar bentang atau spreadsheet. Nah, jadi spreadsheet ini adalah sebuah program atau software yang berfungsi untuk mengolah data yang kemudian data tersebut yang berupa angka, teks, ataupun rumus-rumus tertentu, apakah itu simbol dan sebagainya, yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Jadi perpotongan antara baris dan kolom itu merupakan sel. Nah, kolom begini bentuknya, kemudian baris ini. Jadi di dalam kotak kecil ini merupakan sel. Jadi kita bisa masukkan angka ataupun berupa teks ataupun simbol-simbol yang kita pakai. Oke, itulah penjelasan dari WPS Office Spreadsheet. Jadi untuk WPS Office sendiri ini memiliki 3 platform. Ada WPS Writer, ada WPS Presentation, dan yang saya gunakan sekarang adalah WPS Spreadsheet. Baik, saya jelaskan lagi mengenai fungsi-fungsi menu yang ada di WPS Spreadsheet. Langsung saja kita buka sini. Nah, beginilah tampilannya. Jadi sini berbeda tampilan yang ada di laptop ataupun komputer. Namun ada sebagian yang hilang di sini. Baik, inilah menu home yang ada di WPS Office Spreadsheet. Seperti kita lihat di sini ada ukuran huruf. Kemudian ada jenis huruf yang kita gunakan saat menggunakan sel. Begini. Kemudian ada cetak tebal ataupun bold, dan ada underline, yaitu cetak garis bawah ya. Kemudian ada italic, ini merupakan garis miring. Kemudian ada warna teks, di sini dijelaskan ada warna teks. Bisa kita gunakan sini merah. Kita digunakan aja ini ya. Dan warna isi. Kemudian ada juga di sini ratakan teks. Ya.
ratakan teks. Bisa lihat, teman-teman lihat di sini ada teks rata kiri, ada teks tepi atas, ada teks tepi kanan, ada teks rata kanan, ada teks rata tengah, ada teks tepi bawah, ada teks rata kiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada batas. Ini di dalam menu home Word ataupun Spirit ini disebut dengan button border. Nah, button border ini untuk membuat sel baru yang menggunakan kolom yang terpisah. Kemudian di sini ada juga number. Di sini ada tanda-tanda ataupun simbol-simbol angka di sini. Di sini ini yang pertama adalah gambar yang kita gunakan dalam bentuk harga dengan spesifikasi mata uang. Kemudian di sini ada yang gambar pertama namanya 17 number. Kemudian ada percent style. Di sini gambar angka nih yang kedua. Ini adalah untuk menampilkan persen. Kemudian ada tanda koma di sini yang gambar yang ketiga. Ini adalah angka desimal yang kita untuk menampilkan angka desimal. Ya, untuk menampilkan angka desimal. Ini koma. Kemudian ada gambar yang keempat. Ini adalah menampilkan ataupun menambahkan angka desimal setelah tanda koma, di belakang tanda koma. Gambar yang keempat. Kemudian gambar yang kelima ini adalah untuk mengurangi angka desimal. Kemudian teman-teman bisa lihat ada hapus sel dan isi, dan biasanya di dalam menu home pada WP Spreadsheet ada paste, ada copy, ada cut, dan lain sebagainya. Dan paste itu adalah untuk menampilkan teks dari pengkopian ke dalam clipboard dalam bentuk dokumen. Kemudian ada cut ini adalah memindahkan dokumen ke clipboard atau sel. Kemudian ada copy adalah menyalin teks atau dokumen yang kita pakai, kemudian yang kita copy. Kemudian ada format painter. Nama itu adalah format copy, dan itulah menu home yang ada di WPS Office Spreadsheet. Kemudian yang kedua, menu insert. Nah, menu insert.
Jadi untuk home itu menu home itu adalah ikon-ikon yang kita gunakan sebagai simbol-simbol yang kita gunakan, ya, simbol-simbol yang kita gunakan untuk mengedit dokumen untuk mengedit dokumen yang kita pakai. Nah, itulah menu home. Sedangkan untuk menu insert itu adalah ikon-ikon yang terkait dengan menyisipkan objek. Apakah itu dalam bentuk angka ataupun grafik. Biasanya di dalam menu insert ini terdapat tabel, kemudian ada smart R, Sapage, kemudian footer, border, kemudian ada link dan sebagainya. Dan menu insert ini kita dapat menyisipkan gambar-gambar dalam bentuk drawing, apakah itu dalam bentuk drawing dan dalam bentuk file. Kemudian nah, ini sisipkan. Nah, inilah tampilan dari menu insert. Di sini ada gambar, dan gambar ini bisa kita pakai ke dalam lembar Bentan ini. Kemudian ada bagan. Di sini ada jenis bagan yang kita pakai. Ini kita hapus saja, itulah. Sisipkan. Kemudian sini teman-teman bisa lihat, di sini ada bagan yang macam-macam warna. Kemudian bagan ini ada bagan kolom, bagan batang, bagan garis, bagan area dan sebagainya. Kemudian ada kotak teks. Nah, inilah. Di sini kita bisa menggunakan angka ataupun teks. Kemudian ada tabel pivot. Jadi kita bisa gunakan di sini menampilkan tabel pivot. Ini tampilannya. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi kemudian menu formula. Jadi untuk menu formula ini adalah fungsi yang kita gunakan di dalam sel. Jadi kita langsung saja kita buat sini. Langsung kita buat saja tabel. Ini nama. Kemudian nomor barang, kemudian jumlah
jumlah satuan, kemudian buat pensil, hapus, buku tulis, kemudian pulpen dan penggaris. Kemudian kita tulis saja pensil 4, 6, 8, 3, 2 saja, 7. Jumlahnya pensil angka satuan. Pensil 2, itu saja pensil 4.500. Kemudian penghapus penghapus menghapus 2000. Kemudian buku tulis 32 ya, 32.000. Kemudian pulpen 2.500, penggaris 4.000. Nah, kemudian kita tulis di sini sum. Jadi teman-teman saya jelaskan sebentar tentang menu formula sum. Kemudian average, kemudian count, max, min. Nah, jadi untuk menu formula teman-teman bisa lihat di sini. Di sini untuk menghitung dengan menggunakan fungsi sini.
fungsi untuk mengolah dalam bentuk input dan input dalam bentuk yang lain. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi ada sum, average, count, dan max sin. Nah, jadi untuk menghitung dari total ya. Sini ini total ini bisa disebut dengan jumlah sel yang telah kita pilih. Kemudian average rata-rata, jumlah rata-rata, dan count ini adalah median. Yang kemudian max ini adalah nilai maksimum dan min nilai minimum. Jadi untuk menghitung formulanya di dalam sel ini, caranya gampang teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sini, perhatikan. Kemudian kita fungsikan dalam bentuk sum. Nah, sum ini biasanya menggunakan tanda simbol, menggunakan sama dengan ya. Setelah menggunakan fungsi sum atau total, kita totalkan ya. Kan jadi 28. Nah, sama halnya dengan ini. Untuk jumlah rata-ratanya bisa teman lihat di sini. Tekan aja di sini, gini. Fungsi. Kita ambil sini average. Supaya gampang. Average. Ini. Fungsi average. Nah, 5,6. Inilah jumlah formulanya, average. Kemudian count kita fungsikan lagi dengan menggunakan kalkulator. Sum count kemudian nilai maksimum nilai minimum kita fungsikan lagi sini semuanya.
Nah, teman bisa lihat untuk cara cepatnya, dengan melakukan penjumlahan otomatis. Di sini ada simbol-simbol yang teman-teman bisa artikan di sini. Ini yang pertama adalah sum, kemudian average rata-rata, kemudian kon ini adalah jumlah hitungan ya, kemudian maksimum nilai maksimum, min nilai minimum. Nah, kita lihat average. Kemudian kita tulis lagi, bukan ini ya, ini nilai apa lagi, nilai count, jumlah hitungan. Nol juga. Kemudian nilai maksimum, ini. Kemudian nilai maksimum, Rp32.000. Ya, ini salah ya teman-teman. Rata. Ribu, kemudian jumlah hitungannya. Jumlah hitungan lima. Ini salah ya, ini average. Nah, 9.000 pasnya. Jadi itulah cara menghitung dalam menu formula. Jadi itulah fungsi-fungsi menu yang ada di WPS Office Spreadsheet. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.